Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal persiapan untuk menghadapi P3K tahun 2023. Kali ini kita bahas lagi soal wawancara. Ada 10 soal yang akan kita bahas. Jadi video ini sudah part ke-61, rangkaiannya dari part 1 sampai 61 ini membahas soal SJT dan soal wawancara untuk P3K tahun 2023. Soal yang pertama, apa hal yang akan Anda lakukan pada hari pertama bekerja sebagai ASN nantinya? Yang A. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. B. Diam saja dan menunggu diberi pekerjaan. C. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Dah, kalau kita lihat yang A berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan, ini yang poinnya 4. Yang B diam saja, ini poinnya 1. Kalau yang C mempelajari SOP, ini benar tapi poinnya cuma 3. Yang D mengelilingi kantor, ini juga tepat tapi poinnya cuma 2. Jadi sangat nanti ditempatkan di suatu sekolah yang bukan sekolah kita awalnya menjadi guru honorer, jadi suasananya pasti baru, rekan kerjanya juga baru. Jadi kita berkenalan dulu dengan senior. Lalu kita minta bimbingan seputar pekerjaan. Soal kedua, bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan, namun bertentangan dengan sifat profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukan hal yang baik. C. Lakukan apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Jadi kita diminta untuk loyal kepada pimpinan, di sini kepala sekolah, namun itu bertentangan dengan sifat profesionalisme. Maka yang tepat kita lakukan adalah yang A itu poinnya cuma 2. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan dengan alasannya takut. Yang B poinnya 4. Coba yakinkan atasan bahwa hal itu bukanlah hal yang baik. Jadi kita lakukan pembicaraan 4 mata dengan atasan, kemudian coba yakinkan dia tentang hal tersebut, yaitu tidak baik dilakukan. Kalau yang C poinnya 1, lakukan apa yang diminta atasan. Karena atasan adalah role model. Jadi tidak harus selalu apa yang diperintahkan oleh atasan itu harus dituruti. Kita lihat apakah ini benar atau tidak. Jadi loyalitas itu perlu mempertimbangkan profesionalisme. Kalau yang D, poinnya 3. Soal ketiga, apa yang Anda rasakan saat meninggalkan pekerjaan Anda sebelumnya? A. Sedikit khawatir karena belum tentu saya diterima di instansi ini. B. Saya merasa sedih karena harus meninggalkan teman-teman kerja saya. C. Saya senang karena saya bisa terbebas dari beban pekerjaan yang berat. D. Saya berterima kasih pada perusahaan itu yang telah membentuk saya dan sekarang saya ingin mengembangkan diri saya pada instansi ini. Jadi kalau tempat kita diangkat sekarang, itu tempat baru yang berbeda dengan tempat kita bekerja sebelumnya, yaitu kita tidak boleh menjelek-jelekan instansi tersebut. Namun kita harus berterima kasih pada tempat kerja kita yang sebelumnya. Kita lihat yang A itu poinnya 2, yang B 3, yang C 1, dan yang 4 itu adalah, yang D itu yang 4. Berterima kasih pada instansi tempat kerja kita sebelumnya karena telah membentuk kita dan sekarang kita ingin mengembangkan diri pada instansi yang baru. Soal keempat, pada pekerjaan sebelumnya, apa hal yang tidak berkenan untuk Anda? A. Rekan sekantor yang tidak disiplin dalam hal waktu. B. Atasan yang selalu mengomentari hasil pekerjaan saya. C. Pekerjaan selalu banyak dan tidak ada habisnya. D. Saya pernah kehilangan uang di ruang kerja saya. Kita lihat, yang poinnya 4 itu adalah yang tidak kita suka, yaitu rekan kantor yang tidak disiplin. Atasan yang selalu mengomentari hasil pekerjaan, yaitu poinnya 1.
pekerjaan yang selalu banyak 2, pernah kehilangan uang itu 3. Soal keempat, apa pendapat Anda tentang pimpinan Anda sebelumnya? A. Banyak maunya, B. Terlalu disiplin, C. Tegas dan adil, D. Terlalu ramah. Jadi kita diminta untuk menilai atasan kita pada instansi sebelumnya. Kalau yang A, ini terkesan kita menjelek-jelekan, banyak maunya. Terlalu disiplin, sebenarnya disiplin bagus, cuman di sini ada kata terlalu, jadi kesannya negatif. Tegas dan adil, berikan nilai-nilai yang positif untuk penilaian atasan kita pada instansi pekerjaan yang lama. Jadi jangan sampai menjelek-jelekan tempat kita bekerja sebelumnya. Terlalu ramah, nah ini juga positif, namun poinnya 3. Soal ke-6, pada pekerjaan sebelumnya, hal apa yang berkenan untuk Anda? A. Saya berhubungan baik dengan rekan sekantor, bahkan ada yang menjadi sahabat saya. B. Perusahaan itu merupakan tempat saya mengawali karir dan membuat saya sampai ahli di bidang ini. C. Gajinya lebih tinggi, namun pekerjaan saya banyak. D. Pimpinan kantornya tidak terlalu mempedulikan kedisiplinan sehingga saya boleh datang terlambat. Kita lihat yang A ini, poinnya 3. Ini menandakan bahwa kita bisa bergaul dengan rekan kerja kita. Buktinya ada rekan kerja itu yang menjadi sahabat. Kemudian kalau yang B, ini yang poinnya 4. Jadi instansi tempat kita bekerja sebelumnya itu adalah tempat mengawali karir dan membuat kita sampai ahli di bidang itu saat ini. Kalau yang C poinnya 2, yang D poinnya 1. Soal ke-7, apa yang paling tidak menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap instansi ini, namun saya ingin melihat apa penyebab sebenarnya. B. Sulit naik jabatan karena biasanya pimpinan instansi pasti sudah berumur. C. Harus menunggu masa kerja beberapa tahun untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. D. Gajinya lebih kecil dibanding teman-teman saya yang bekerja di perusahaan swasta. Dan apa yang paling tidak menarik? Kita lihat, yaitu yang A. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap instansi ini, namun saya ingin melihat apa penyebab sebenarnya. Kemudian yang B poinnya 2, yang C 3, dan yang D 1. Soal ke-8, apa alasan Anda keluar dari pekerjaan sebelumnya? A. Saya mengundurkan diri karena gajinya terlalu kecil. B. Tidak ada ruang bagi saya untuk berkarya lebih besar. C. Saya dipecat karena sering datang terlambat. D. Saya bosan dengan pekerjaan rutin yang itu-itu saja. Kita lihat poin yang A itu 3, yang B itu 4, yang C 1, yang D 2. Jadi di sini kita selalu mencari nilai positifnya. Jadi di instansi sebelumnya tidak ada ruang untuk berkembang. Jadi di instansi yang akan dilamar ini diharapkan ada ruang untuk berkarya lebih besar. Nah, ini terlihat motivasinya untuk melaju lebih baik di instansi yang baru. Soal ke-9, apakah Anda mengenal seluruh anggota dalam organisasi yang pernah Anda ikuti? A. Hanya merespon orang-orang yang mulai mengajak saya bicara duluan. B. Hanya bergaul dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama dengan saya. C. Hanya mengenal rekan kerja pada bidang saya saja. D. Saya mengenal semua orang-orang di kantor walaupun yang kenal dekat hanya beberapa orang saja. Nah, ini sudah jelas. Yang poinnya 4 itu adalah yang D. Soal ke-10, bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes P3K ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal ini mendorong saya untuk memberikan yang terbaik. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri, saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujiannya tidak semudah yang saya bayangkan. Andai saja dulu saya mulai belajar lebih awal. Dan soal ini sudah pernah kita bahas pada video sebelum-sebelumnya, kita ulang lagi. Nah, menurut Bapak Ibu, ini jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya itu yang paling tinggi, poinnya itu adalah yang A, 4, yang B 1, yang C 2, dan yang D 3. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin memiliki file PDF dari soal SJT dari part 1 sampai 50 yang ada di channel ini,
lengkap dengan kunci jawabannya. Jadi soalnya berjumlah 267, hanya dengan 20K saja Bapak Ibu bisa memilikinya. Tinggal menghubungi nomor WA yang tertera. Demikian saja Bapak Ibu, pembahasan soal pada video kali ini. Saya tetap doakan semoga Bapak Ibu dilancarkan dalam menjawab soal-soal SJT pada saat tes nantinya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.